Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, selamat berjumpa lagi dengan saya Asrif Widodo. Kita masih akan membahas masalah keagamaan. Biasanya secara sederhana, nggak pakai ribet, nggak pakai jelimet. Tapi kali ini kita akan sedikit ribet karena tema kita adalah takbir hari raya. Nah, sahabat sekalian, masyarakat sudah biasa kalau hari raya itu takbir berjamaah ya, di masjid-masjid, di musola, di surau. Tetapi ada ya, orang yang mengatakan takbir berjamaah itu bid'ah. Kok bisa bid'ah dari mana nih kan? Ini takbir berjamaah bersama-sama itu sunnah ya. Karena apa? Dalilnya Nabi itu kalau pada hari Id mengerahkan masyarakat termasuk wanita yang sedang haid itu ke musola. Mereka takbir di belakang yang lain. Yukabir nama annas. Mereka bertakbir bersama manusia, bersama masyarakat yang lain itu loh. Itu bukan bid'ah, malah sunnah. Mungkin belum buka referensinya kali ya, tapi tidak apalah, biarkan aja. Tambah lagi masyarakat punya kebiasaan gitu. Setelah Idul Adha itu tetap takbir sampai selesai hari tasyrik ya. Habis sholat 5 waktu takbir. Pertanyaannya, adakah tuntunannya? Ini perlu kita kaji supaya nanti tidak dituduh lagi atau orang yang tidak tahu mengatakan itu bid'ah. Nah, kan sudah biasa di masjid-masjid kan takbir habis sholat fardu ya. Nah, dipimpin oleh imamnya. Bagaimana? Kita lihat, kita akan bahas kitab Al-Fiqhu alal Madhahibil Arba'ah. Ada judul di sini At-Takbiru Akibas Sholawatil Khamsi Ayyamal Id. Kita baca aja lah ya, tapi tidak semuanya nanti ini. Takbir setelah sholat 5 waktu pada hari-hari Id. Ittafaqo isnani minal a'immati, ya, dua orang imam madhab sepakat ya ala anat takbir akibas sholawatil khamsi, bahwa takbir setelah sholat 5 waktu pada ayyamal idi sunnah. Pada hari-hari Id itu hukumnya sunnah. Wa qala Hanafiyah, sedangkan madhab Hanafi ya berpendapat innahu wajibun la sunnatun, itu hukumnya wajib bukan sunnah. Wa qala Malikiyah, sedangkan ulama Malikiyah pengikut madhab Maliki berpendapat innahu mandubun la sunnatun, itu mandub bukan sunnah. Ada bedanya. Mandub itu ya kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa, tidak apa-apa. Kalau sunnah itu artinya rutin dikerjakan oleh Rasulullah gitu kan ya. Biasanya orang ya nyamakan aja sunnah gitu kan. Wa qad jarat adaduhum ayyusammu hada takbir tasyrik. Mereka biasanya mengistilahkan dengan nama takbir tasyrik. Nah, tasyrik itu ya 3 hari setelah Idul Adha itu. Nah, kita akan bahas rincian caranya menurut para ulama madhab ini. Tapi mungkin tidak semua kita baca ya. Kita ambil intinya saja bahwa ini ada dasarnya. Yang pertama, Al-Hanafiyah qalu. Ulama Hanafiyah berpendapat takbir tasyrik wajibun alal muqimi bil misri bisurutin salasah. Takbir tasyrik itu wajib atas orang mukim di kota-kota besar dengan 3 syarat. Ahaduha, salah satunya ayu addiya sholatal mafruḍah fi jamaah. Hendaklah ya dia mengerjakan sholat fardu itu berjamaah. Fa in shallaha munfaridan fala yajibu alaihi takbir. Kalau sholat sendirian maka tidak wajib takbir. Saniha, yang kedua syaratnya antakuna jamaah minarijal. Jamaah itu laki-laki. Fa idza sholatin nisa jamaah, kalau wanita-wanita sholat berjamaah khalfa wahidatin minhunna, sholat di belakang imam di antara mereka ya, dipimpin imam wanita juga itu kan. Fala yajibu alaihinna takbir, maka tidak wajib mereka bertakbir. Amma idza sholatin nisa'u khalfar rajuli, kalau wanita-wanita itu sholat di belakang imam laki-laki, fa innahu yajibu alaihinna takbir sirran la jahron. Maka mereka wajib takbir dengan cara sir, pelan-pelan, tidak dengan jahar atau nyaring. Amal imamu wa man ma'ahu, dan adapun imam ya, dan yang bersama dia ya, makmum laki-laki ya, minarijali laki-laki, fa innahum yukabiruna jahra, mereka tetap bertakbir dengan nyaring.
Wala yajibu takbir ala man shalla munfaridan aw shalla sholatan ghairu mafrudatin. Nah, maka tidak wajib takbir atas orang yang sholat sendirian atau sholat sunnah ya, bukan yang sholat fardu. Salisuha yang ketiga, ayyakuna mukiman fala yajibu at-takbir alal musafir. Hendaklah dia bermukim ya, sedang mukim ya, maka tidak wajib takbir atas orang yang musafir. Rabi'uha yang keempat, ada 4 ini. Ayyakuna bil misri, hendaklah di kota ya, kota besar. Fala yajibu ala mukimi bil qura, maka tidak wajib atas orang mukim ya, di kampung-kampung. Wayab tadi waktuhu akiba sholati subahi min yaumi arafah. Waktunya dimulai ya beberapa saat ya setelah sholat subuh pada hari Arafah. Wayantahi akiba sholatil asri, dan berakhir beberapa saat setelah sholat asar min akhiri ayami tasyrik ya, pada akhir hari tasyrik. Wa huwal yaumur rabi' min ayamin, itu hari keempat dari hari-hari Id. Wa ayyamut tasyrik hiyal ayyamus salasah allati talil ini. Hari tasyrik itu maksudnya ya 3 hari setelah Id ya, Idul Adha. Nah, itu. Wa lafduhu, lafadznya huwa ayyakula maratan wahida. Lafadznya ya, ucapkan 1 kali. Lafadznya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, hanya 2 kali takbirnya. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Nah, itu lafadznya. Sekali saja. Wallahu ayyazida Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira ila akhiris sighatil masyhurah. Dia boleh saja menambah lafadznya dengan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai selesai lafadz yang sudah terkenal itu. Wayang bagi ayakuna mutasilan bisalam ya, dan itu hendaklah dilakukan ya bersambung setelah salam. Nah, hatta law takallama au ahdasa ba'da salam muta'ammidan. Jadi kalau sudah sengaja berbicara ya setelah itu ya, setelah salam itu ya, sengaja, maka gugurlah takbir itu dan berdosa. Nah, dan seterusnya lah. Jadi ini intinya saja kita ambil ya. Lanjut ke mazhab Hambali. Al-Hanabilah qalu, mazhab Hambali berpendapat yusannu takbir akibat kulli sholatin mafruḍah udhiyat fi jamaah. Disunahkan takbir setelah setiap sholat fardu yang dikerjakan dengan berjamaah. Wa yabtadi'u waktuhu min sholati subhi yaumi Arafah. Waktunya dimulai dari sholat subuh pada hari Arafah idza kana al-musolli ghairu muhrim. Kalau orang yang sholat itu bukan sedang ihram. Wa min dhuhri yaumil nahri, dan sejak duhur pada hari Nahr idza kana muhriman, kalau orangnya sedang ihram. Wa yantahi fihi ma bi asri akhir ayam tasyrik, dan berhenti selesai ya pada akhir hari tasyrik. Nah, ini. Kemudian wala farqa fi dzalika baina mukim wal musafir ya. Tidak ada bedanya antara orang mukim dan musafir, wa dzakari wal unsa, laki-laki maupun perempuan sama aja. Wala baina sholatil hadirah wa sholatil maqdiyah fi ayami tasyrik, dan tidak ada bedanya antara sholat yang dikerjakan saat itu dan sholat yang diqodok pada hari-hari tasyrik. Bisyartin, dengan satu syarat ya, antakuna min ami hadzal id ya. Mengkodoknya itu tetap terjadi pada tahun Idul Fitri ini kan. Nah, itu. Fala yusannu takbir akibat sholatin nawafil, maka tidak disunahkan takbir setelah sholat sunnah. Walal faraid, dan setelah sholat fardu idza udhiyat furoda, kalau sholatnya itu dikerjakan sendirian. Wasifatuhu ayyakula, ya, lafadznya ya, sifat takbirnya itu ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar ya, 2 kali juga kan. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Nah, itu lafadznya. Wa yujzi'u fi tahsilis sunnati ayyakula ma dzakarahu maratan wahida, dan cukup kalau diucapkan lafaz itu sekali saja. Wa in karrarahu salasa marat fala ba'sa, kalau diulang 3 kali tidak masalah ya. Nah, ini. Jadi intinya itu mazhab Hambali sama menyunahkan ya. Lanjut ya kan, biar ringkas saja. Kemudian ya,
Al-Malikiyah, madhab Maliki, qalu yundabu likulli musallin walau kana musafiran aw sabiyan aw imra'atan ayyukabiru akiba khamsa asrota faridah. Ya, mandub hukumnya bagi orang yang sholat meskipun dia musafir atau anak kecil atau wanita, ya, bertakbir setelah sholat 15 fardu ya, itu 3 hari itu ya, hari tasyrik itu ya. Sawaun, ya, sama saja. Sholaha wahidah wahdahu au jamaahnya, mau sholat sendirian atau berjamaah. Wasawaun kana min ahlil amsor au wairiha, sama saja apakah dia penduduk kota besar atau yang lainnya. Wayab tadiu akibat sholat duhri yaumal id, dan dimulai dari setelah sholat duhur pada hari id. Wayantahi bi sholati subuhi mina yaumir rabi, dan selesai dengan sholat subuh pada hari keempat. Wa huwa akhiru ayamit tasyrik, ya, yaitu terakhir hari tasyrik ya. Nah, ini aja ya. Ini intinya begitu ya, sama-sama mensunahkan. Sedangkan Asy-Syafi'iyah, mazhab Syafi'i ya, qalu berpendapat ya, at-takbirul madhkur sunnah. Takbir yang disebutkan tadi itu sunnah ba'da sholatil mafruḍah, setelah sholat fardu. Sawaun sholat sulliyat jamaah aula, sama saja. Nah, sholatnya berjamaah atau tidak. Wasawaun kabaro imam amla, sama saja imamnya bertakbir atau tidak. Wa ba'dan nafilati wa sholatil janazah, ya, dan juga disunahkan setelah sholat sunnah dan sholat jenazah ya. Wa kada yusannu ba'dal faitatil lati tuqda fi ayamit takbir kan. Begitu juga setelah sholat faitah, sholat yang luput ya, yang diqadha pada hari-hari takbir tadi itu. Wa waktuhu, waktunya lighairil had, bagi orang yang tidak pergi haji, min fajri yaumi arafah, pada ya, subuh subuh pada hari Arafah ila ghurubi samsil yaumi salis min ayamit tasyrik, yaitu sampai terbenam matahari pada hari ketiga pada hari tasyrik. Wa hiya salah satu ayam ba'da yaumi, yaitu 3 hari setelah id. Ammal hajj, bagi yang haji, fa innahu yukabiru min duhuri yaumin nahri, mereka ya dia tak bertakbir dari zuhur pada hari nahar ila ghurubi akhir yaumit tasyrik, sampai terbenam matahari pada akhir hari tasyrik. Nah, wala yustaratu ayyakun mutasilan bisalam, dan tidak disyaratkan harus bersambung setelah salam. Nah, dan seterusnya. Jadi inilah ya 4 mazhab, intinya mereka menghukumi sunnah ya, takbir setelah sholat fardu sampai selesai hari tasyrik itu. Dengan demikian ada dasarnya. Nah, jangan nanti ada orang nuduh juga, siapa yang ngajari itu. Bahkan ada yang bilang itu kayak di gereja ya, takbir dipimpin 1 orang imam, 1 orang baca, yang lain mengikuti kayak nyanyian di gereja. Ini orang tidak bisa membedakan antara nyanyian gereja dengan takbir ini. Ya, baik, demikian uraian kita, agak ribet, agak jelimet ya, tapi insyaallah ya tidak masalah. Terima kasih dan mohon maaf, sampai jumpa di waktu yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.